Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil amwali wa aba khalana takassuba biha an tariqi halal wa saro'a lana tahrifaha fima yuradi kabiramul ta'al wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wa ihram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dialah Ta'ala satu-satunya yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon rahmat serta pertolongannya. Tanpa rahmat dan pertolongannya, manusia tentu tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia pada asalnya adalah makhluk yang lemah. Saat dilahirkan, dia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa serta tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa makanan, harta benda, anak, dan semisalnya merupakan ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Di samping itu, Nabi SAW bersabda, inna likulla ammatin finnah wakit nahu ammatil malu. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadirin rahimakumullah, godaan harta ini akan datang berbagai sisi. Di antaranya adalah dari cara mencarinya. Dari sisi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan berbagai cara dalam mendapatkan harta, yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan zalim, jahat, atau menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan senantiasa memperhatikan batasan-batasan syariat dalam mendapatkannya. Jauh dari unsur riba, judi, dan bentuk-bentuk kesalahan iman lainnya, yang semuanya termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka mengetahui bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Dengan sebab perhatian kepada batas dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencarinya, maka harta yang diperoleh akan menjadi sebab kebaikan bagi yang memilikinya, baik saat diinfakkan, disedekahkan, maupun di saat hartanya nanti menjadi warisan. Hadirin rahimakumullah, godaan karena harta ini juga bisa datang dari sisi perhatian
dan keinginan seseorang terhadapnya, sehingga sebagian orang ada yang keinginannya terhadap harta membuat dirinya berambisi terhadapnya. Hal ini membuat kesibukannya hanyalah untuk mencari dunia. Dari saat memulai aktivitasnya setelah bangun tidur sampai dia kembali rumahnya untuk beristirahat, yang dipikirkannya hanyalah dunia. Di saat duduk, berdiri maupun berjalan, yang di hatinya hanyalah mencari dunia. Bahkan saat tidurnya pun diimpikan adalah mencari dunia. Lebih dari itu, saat sholat pun pikirannya dipenuhi dengan dunia, seakan-akan dirinya diciptakan untuk sekadar mencari dunia. Padahal dengan perhatian dan keinginan yang berlebihan hingga melalaikan akhirat seperti itu, seseorang tidak akan mendapat rezeki kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Maka orang yang demikian keadaannya tentu adalah orang yang tertipu serta terjatuh pada godaan dunia, sehingga dia memusatkan seluruh pikiran dan kesibukannya untuk dunia. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godaan harta juga akan muncul dari sisi penggunaannya. Dari sisi ini kita dapatkan sebagian orang yang memiliki sifat pelit sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menjalankan kewajibannya berinfak kepada kerabatnya yang wajib untuk dibantu, dan yang semisalnya. Sedangkan sebagian yang lainnya atau pada sisi lainnya justru mengeluarkan hartanya tanpa ada perhitungan serta dihambur-hamburkan sia-sia. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya mereka, begitu pula kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Berkaitan dengan ayat ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang tafsirnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, at-tabdiru infaqu fi ghairi haqq, menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Al-Imam Mujahid rahimahumullah berkata, lau anfaqa isana malahu kullahu fil haqqa lam yakun mubaddara falau anfaqa mudda fi ghairi haqqi kana tabdira. Seandainya seseorang mengeluarkan seluruh hartanya pada tempat yang benar, maka dia bukanlah seorang yang menghamburkan harta. Namun seandainya seseorang mengeluarkan satu cakupan tangan dari hartanya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka dia telah menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia. Alhamdulillahi rabbil alamin, haddarana min fitani madhara minha wa ma baton, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamus sirra wal alan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amara indu zuhuri fitani bil iktisami bikita biwasunan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam taslima katsira amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan keluar dari berbagai fitnah atau ujian,
Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan senantiasa mengingat bahwa dunia yang kita sekarang berada di dalamnya adalah tempat ujian. Hadirin rahimakumullah, setiap orang yang mengetahui dirinya dalam bahaya tentunya akan berusaha mencari jalan keluar dari bahaya tersebut. Maka ketahuilah, wahai kaum muslimin, yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, upaya itu tidak lain adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala yang telah diturunkan melalui Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waqad taraktu fikum malan tadillu ba'dahu in sumbi kitabullah." Dan sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, berpegang teguh dengan Al-Quran adalah jalan keselamatan. Allahumma sholli wa sallam ala nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.